pagi anak-anak. Sehat semua kan? Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar hari ini. Nah, kita akan menurunkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang sudah berkati kami dalam tidur kami hingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, sehingga Tuhan yang masih mempercayakan kami untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Tuhan yang akan membimbing kami agar kami mau mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini kita akan menurunkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Silakan buka Alkitab kalian di Mazmur 1 ayat Mazmur 119 ayat 1 sampai yang 8. Silakan buka Alkitabnya. Oke, kita akan bacakan bersama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai yang 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang menjadi dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Nah, judul renungan kita pada hari ini yaitu Aku bahagia karena melakukan firman-Nya. Suatu hari, Vita berkunjung ke rumah Bea untuk berlibur. Vita adalah sepupu Bea yang tinggal di Bali. Vita tidur di kamar Bea. Ketika mereka bangun, Bea segera mencuci muka dan menyikat giginya, lalu mengambil Alkitab serta mengajak Vita bersaat teduh bersama. Vita memang tidak pernah saat teduh di rumahnya. Ia tampak enggan membaca Alkitab. Sampai sekarang, Vita tidak mengerti apa gunanya orang membaca Alkitab dan menuruti firman Tuhan. Bagi Vita, daripada saat teduh, lebih baik waktunya dipakai sebagai tambahan jam untuk belajar pelajaran sekolah. Bea mengingatkan Vita bahwa kepintaran itu berasal dari Tuhan. Jika bukan karena kebaikan Tuhan, mereka tidak akan bisa mengerti setiap pelajaran yang diberikan di kelas. Akhirnya Vita sadar dan mau belajar saat teduh bersama Bea. Bea bahagia dan bersyukur melihat Vita mau berubah. Pemazmur menuliskan bahwa hidup orang yang melakukan firman Tuhan itu pasti selalu bahagia. Mengapa demikian? Sebab Tuhan mengasihi dan memberkati orang-orang yang mau hidup berpegang pada perintah-Nya. Bea telah melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan telah menolong Bea untuk menyadarkan Vita. Lihatlah bahwa apa saja yang kita lakukan, pasti Tuhan jadikan berhasil. Apakah kamu mau hidup bahagia seperti Bea? Gimana? Jadi Vita awalnya tidak melihat merenungkan firman Tuhan itu sebagai hal yang berguna. Tetapi ketika Bea mengingatkan, Vita akhirnya tahu. Ini juga menjadi peringatan buat kita semua. Nah, anak-anak, kepintaran itu berasal dari Tuhan. Kepintaran, kepandaian, segala kemampuan yang kita miliki itu hanya berasal dari Tuhan. Itu sebuah anugerah dan karunia yang Tuhan berikan buat kita. Tapi, tahukah kita kalau kita harus mengembalikannya kepada Tuhan? Gimana Bu caranya mengembalikan? Ya dengan ucapan syukur, dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi jangan anggap sepele. Merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, buat apa? Mending buat belajar. Memang waktu belajar itu sangat penting. Tapi terlebih penting adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita,
bahwa kita menyembah Allah yang memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Hidup kita akan sia-sia kalau misalnya hanya mengandalkan kepintaran. Kepintaran itu berasal dari mana? Tuhan. Kembali lagi, karena Tuhan sudah memberikan kepintaran kepandaian buat kita, apa yang harus kita lakukan? Taat dan setia kepada Tuhan kita. Itulah renungan yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk setia kepada Tuhan, dan kita harus merasa bahagia bahwa kita bisa melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan dan bahagia karena bisa melakukan firman Tuhan. Dan tolong kami Tuhan agar kami senantiasa menggunakan kepintaran kami yang Tuhan berikan buat kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang akan berkati sepanjang pembelajaran kami hari ini. Tuhan yang akan menyertai, dan kami mau serahkan Tuhan untuk setiap guru yang mengajar hari ini. Tuhan yang akan berkati supaya boleh memberikan pembelajaran yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.